kesadaran dirinya meletakkan beban tanggung jawab di atas pundaknya. Dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran diri, ia mengantarkan rakyatnya ke arah tindakan ilmiah, sosial, dan revolusioner. Bersama saya, Dia Ayu Ambarwati, dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengulik dan membahas mengenai isu, tantangan, dan dilema bergeraknya kaum intelektual. Isu ini dilansir dari kumparan.com pada 12 Februari 2024. Seorang intelektual adalah seorang yang sadar akan status humanitis sendiri dalam sewaktu-waktu dan tempat sosial historinya tertentu. Menurut Koser, pada tahun 1956, mengatakan bahwa kaum intelektual adalah orang-orang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Dalam konteks perkembangan sosial dan politik, menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Kaum intelektual, sebagai penggerak perubahan dan pemikir kritis, memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik dan mendorong kemajuan masyarakat. Namun, mereka seringkali dihadapkan pada tantangan besar ketika kampus-kampus disusupi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Melalui sumber nasional kompas.com pada 28 Februari 2022, salah satu contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dari kasus di mana beberapa kampus di Indonesia mengalami politisasi yang signifikan. Di Universitas Gadjah Mada, misalnya muncul petisi dari Asosiasi Guru Besar yang menentang praktik-praktik politik tidak etis, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap intervensi kekuasaan dalam dunia akademik. Petisi tersebut menyoroti bagaimana kepentingan politik dapat merusak integritas akademik, membatasi kebebasan berpendapat, dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan. Dilema ini semakin kompleks ketika banyak pihak berpendapat bahwa kaum intelektual seharusnya fokus pada kegiatan akademis dan tidak terlibat dalam politik. Stigma ini menciptakan tekanan bagi mereka untuk tetap berada di menara gading. Sementara, realitas sosial politik menuntut keterlibatan aktif mereka. Dalam banyak kasus, para akademisi yang berani bersuara tentang isu-isu sosial atau politik seringkali menghadapi resiko kehilangan pekerjaan, intimidasi, atau bahkan ancaman fisik. Hal ini menciptakan suasana ketakutan yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam penelitian serta pengajaran. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan kaum intelektual dalam politik bukanlah hal baru. Mereka telah berkontribusi signifikan terhadap perubahan sosial dan politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan contoh bagaimana intelektual dapat memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks dengan adanya upaya sistematis untuk mengontrol narasi dan pengetahuan melalui berbagai saluran media dan pendidikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab moral kaum intelektual semakin mendesak. Mereka harus berani mengambil resiko untuk mempertahankan integritas akademik dan moralitas dalam advokasi keadilan. Noam Chomsky pernah menyatakan bahwa tanggung jawab kaum intelektual adalah mengungkapkan kebohongan pemerintah dan menganalisis tindakan serta motifnya, yang seringkali menyimpan niatan tersembunyi. Ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi tekanan dari kekuasaan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarisme. Dengan demikian, keberanian kaum intelektual untuk bersuara dan menolak pengaruh negatif dari kekuasaan sangat diperlukan agar suara kritis tetap ada dan demokrasi dapat terjaga di tengah tantangan yang ada. Keterlibatan aktif mereka dalam pergerakan sosial politik bukan hanya penting untuk memastikan keberlangsungan demokrasi, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dalam menghadapi tantangan ini, kaum intelektual
harus bersatu untuk melawan segala bentuk penindasan dan menjaga integritas institusi pendidikan sebagai ruang bebas berpikir dan berekspresi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bergeraknya kaum intelektual. Semoga bermanfaat bagi kita karena kita termasuk dalam salah satu kaum intelektual tersebut. Itu tadi pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.